Sahabat AC dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki ke tema hari ini, kita akan perkenalkan dulu ya cara kita mentadaburi Al-Quran. Ada sesuatu yang menarik di kita di sini, ini perlu diungkapkan. Kalau kecenderungan kita di masyarakat kita selama ini tuh secara kognisi itu terbalik. Jadi seringkali kalau kita dibacakan cerita, kemudian hikmahnya apa gitu kan. Jadi oh, yang terjadi di kita itu yang kita lakukan biasanya itu adalah fokusnya adalah di memahami, sorry kita ya. Fokusnya adalah di memahami, sorry kita. Fokus di memahami. Agak masuk angin dikit tadi minum tolak angin biar pinter. Jadi fokus di kita mengkaji Al-Quran itu fokus biasanya pada memahami. Kalau kita memahami itu berkaitan dengan kalau di istilahnya Daniel Kahneman itu berkaitan dengan sistem dua. Jadi kita pahami Al-Quran. Nah, yang kita akan coba kita perkenalkan di Tadrus Al itu kita sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Quran, faksusil kososul allahum yatafakkarun. Jadi awalnya dari kita faksusil kososul allahum yatafakkarun. Jadi dari kisah, dari cerita, kita kemudian belajar berpikir dari kita mengalami cerita cerita itu sebenarnya itu membantu kita mengalami. Jadi kalau disebutkan yang paling bagus untuk pembelajaran itu adalah contoh, contoh konkret. Jadi yang dicontohkan oleh orang tua, dicontohkan oleh guru, itu yang paling bagus. Pengalaman atau contoh konkret itu yang paling bagus. Cuma kadang-kadang kan contoh konkret nggak ada. Atau contoh konkret itu tidak terekam. Maka kita menggunakan cerita. Cerita itu sebenarnya ini supaya pengalaman kita tuh bangkit ya. Pengalaman kita tuh bisa direnungi. Jadi dari cerita, dari pengalaman, ini kemudian barulah kita ke pemahaman. Dari cerita ke berpikir, memahami. Jadi faksusil kososol allahum yatafakarun. Dari pengalaman ke pemahaman. Dari cerita ke berpikir. Dari sistem satu ke sistem dua. Jadi jangan sampai kita dianjurkan berpikir, tapi nggak ada bahannya. Jadi kalau kita bisa membayangkan tuh yang namanya berpikir, itu prosesnya, proses masak, proses memasaknya. Kalau kita diminta memasak, berarti harus ada bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya itu berasal dari mana? Dari pengalaman. Faksusil kososol allahum yatafakarun. Ini yang kita latih, yang kita biasakan melalui ayat-ayat cerita ini. Dan satu hal yang menarik di ayat cerita ini, ada satu ungkapan yang sangat terkait dengan sistem satu, yaitu Badiar Ro'i. Jadi di situ kan kita bisa review lagi ya. Jadi ini satu paket ayat. Jadi kalau satu ruku di Al-Quran itu kan satu paket makna. Kita bisa lihat di sini ada kata-kata arodiluna Badiar Ro'i. Jadi kita bisa lihat di surat ayat dibaca satu berarti surat ayat ke-27 dulu. Kita akan ini karena nanti apa yang disanggah atau respon balik dari Nabi Nuh itu adalah berdasarkan sanggahan terhadap yang disampaikan al-mal'ul ladzina kafaru pada ayat ke-27. Silakan Ustaz. Suaranya Ustaz. Oh iya. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا
إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Dan di sini ada kata-kata, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada yang sangat pas untuk kita memahami pola pikir sistem satu dan sistem dua ini ya. Di sini ada kata-kata bahwa orang-orang al-mala'ul ladina kafaru, orang elit yang kafir, itu menamai kelompoknya, pengikutnya Nabi Nuh itu sebagai arodiluna badiyar roi. Badiyar roi. Badia itu sama seakar kata itu dengan bada'a, ibtidaiyah, pertama. Badiyar roi. Royun itu berpikir. Jadi badiar roi. Jadi ini badiar roi. Royu. Kalau kata royu seringkali pada rasio, berpikir, nalar. Badia itu pertama. Badiar roi. Roi. Jadi pengikutnya Nabi Nuh itu dianggap orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya berdasarkan kesan pertama saja, hanya sistem satu saja, nggak memikirkan lebih dalam. Jadi ini nah sementara orang-orang al-mala'ul ladina kafaru, dia itu menganggap dirinya itu sebagai orang-orang yang berpikir mendalam. Kenapa berpikir mendalam di sini? Kita bisa berulang-ulang di sini itu yang disampaikan oleh orang-orang al-mala'ul ladina kafaru itu menggunakan kata-kata naro. Kami melihat. Jadi di pola pikir di sini menganggap orang-orang pengikutnya Nabi Nuh itu adalah badiyar ro'i. Mereka itu orang-orang yang hina, arodiluna, dan yang menggunakan pemikiran level pertama saja, kesan pertama. Badiyar ro'i itu hanya menggunakan kesan pertama. Jadi ikut-ikutan saja, nggak mikir, mengikuti Nabi Nuh itu nggak mikir mendalam. Sementara kami ini kenapa nggak mengikuti kamu? Nuh, itu karena menggunakan manaro. Kami menggunakan empiris dan kemudian kolektif. Jadi ini yang menurut persepsi mereka antara empiris dan kolektif sudah empiris menggunakan penglihatan juga menggunakan kata-kata kami. Kami itu kan berarti lebih dari satu. Kolektif. Jadi ini yang disampaikan oleh al-mala'ul ladina kafar itu seperti ini. Perbandingan cara pandang dalam perspektif mereka, dalam pandang mereka. Bagaimana mungkin yang empiris dan kolektif ini kok dibandingkan dengan Badiyar Roy, dengan yang sumbu pendek, dengan yang mengambil keputusan itu hanya berdasarkan kesan pertama saja. Oke ya. Ini luar biasa. Jadi ini Al-Quran itu pemilihan kata-kata itu sangat luar biasa. Oke, ini bisa kita tangkap ya di sini ya. Dan ini memang secara alamiah itu seperti itu. Dan sebenarnya pola pembelajaran kita itu kan selama berabad-abad itu bukan berabad-abad, sejak revolusi industri itu menganggap yang berkaitan dengan emosi, dengan kesan pertama ini nggak diakui. Ya. Ini kan emosi, intuisi ini nggak diakui. Jadi ini dianggapnya adalah sesuatu yang tidak logis. Pembelajaran sejak era revolusi industri, karena yang namanya pendidikan kita itu didesain seperti pabrik, ada kurikulum, ada input, ada output, ada standar. Input, murid-muridnya distandarkan, kemudian ada prosesnya, kemudian outputnya seperti ini. Itu kan pola pikir pabrik. Itu menganggap yang berkaitan dengan emosi itu adalah badiyar ro'i, diabaikan. Dan baru disadari kan yang ketika tahun 90-an, ketika mulai terbit buku Daniel Goleman, Emotional Intelligence, tentang bahwa yang namanya ini tuh penting, bahkan emotional intelligence ya, bahkan ini tuh yang mendasari dan lebih kuat daripada kognisi. Jadi ini sudah, jadi cerita ini kelihatannya cerita zaman dulu, tapi seperti bintang, seperti langit.
zaman dulu tapi ada di sini. Ya. Jadi Iya. ini tetap relevan ya. Jadi kita ada sahabat Aceh dimanapun Anda berada itu ini sejak awal itu perlu kita sadari. Jadi jangan, karena fokus kita seringkali berkaitan dengan kebenaran. Kita sudah selesai dengan kebenaran. Tinggal misalnya relevansi. Jangan sampai di pikiran kita itu tertutup karena menganggap cerita Nabi Nuh itu ya oke lah benar, tapi kan di masa lalu. Relevan atau tidak itu yang pertanyaan kita sekarang itu adalah relevan atau tidak. Jadi ada dua hal di sini ya. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bongkar dulu di dalam pikiran kita. Al-Quran itu bukan sekedar benar, tapi adalah relevan. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini satu kata yang kemarin kok teringat terus ya. Aro diluna badiar oi. Oh, Ya. pas banget ya kamu. Badia itu ibtidak, badaa, memulai, ibtidaiyah. Ro'yuna Dasar. dasar, awal, kesan pertama. Jadi kalau Hmm. bahasanya Dalil Kahneman, sistem satu. Jadi Hmm. pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang berpikirnya hanya berpikir sistem satu. Tidak bisa berpikir logis, apalagi empiris. Gitu. Itu bahasa sekarang. Ini kita perlu dibahasakan dengan bahasa kaumnya ya. Dan sekali lagi, persoalan kita tuh Al-Quran itu benar, itu sudah nggak ada, itu sudah nggak bisa detak-atik, sudah selesai lah. Itu masalah Al-Quran benar itu sudah selesai. Tinggal adalah relevansinya. Nah, untuk bisa relevan, itu kesesuaian dengan bahasa kita, bahasa kaumnya itu sangat penting. Jadi sekali lagi, yang kita gunakan untuk berpikir, yang itu bukanlah hal-hal yang terbaik ya. Tapi yang kita gunakan untuk berpikir itu adalah hal-hal yang tersedia. Itu kita hati-hati tuh ini ya, antara terbaik dan yang tersedia. Terbaik dan tersedia. Ini ibarat kayak makanan saja. Yang kita makan itu bukan yang terbaik, tapi yang tersedia di meja makan. Hmm. Jadi yang tersedia di meja makan saya pagi-pagi ini agak lapar ini sambil minum tolak angin apa? Ada roti Roma yang dimakan itu. Bukan apa terbaik, nggak tahu itu yang tersedia. Nah, yang tersedia di meja makan kita, di meja makanan untuk pikiran kita itu adalah kan ilmu barat. Sudah sesuai dengan bahasa kaumnya. Sementara yang terbaik itu adalah Al-Quran. Tapi belum diolah atau belum disesuai dengan bahasa kaumnya. Akhirnya kita selalu memakan itu ya teori-teori barat tanpa yang terbaik belum tersedia bagi bahasa kaumnya. Hmm. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, oke ya, ini satu ayat ini bisa dikaji sangat mendalam. Tapi sekali lagi ya, kita perlu perangkatnya. Perangkatnya adalah keseluruhan ilmu yang lain harusnya jadi perangkatnya. Nah, Hmm. sebenarnya di sini kita bisa lihat pertarungan dua pemikiran ini. Tapi sekali lagi, ini pemikiran ini kan adalah pemikiran versi al-mala'ul ladzina kafaru. Versi Pembesar. pembesar. Pembesarnya bukan sekedar pembesar, tapi pembesar kafir. Di sini versi al-mala'u, elit. Elit yang mana? Nggak semua elit itu jelek ya. Yang disebutkan sini adalah al-mala'u alladzina kafaru. Elit yang kafir. Ini persepsinya ini. Bagaimana Nabi Nuh itu menghancurkan pola pikir ini. Hmm. Ini kecermatannya Nabi Nuh. Bagaimana menghancurkan seperti ini? Maka dibalasnya itu di surat di ayat berikutnya, Ustaz. Sebelum ayat 28. Qala ya qaumi Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Kita bisa lihat di sini cara berpikirnya, kita perjelas ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sekali lagi bukan monolog. Ini yang terjadi di kita itu seringkali kelihatannya dialog, kelihatannya debat, tapi sebenarnya itu berpikir dengan pikirannya sendiri. Nah, yang Hmm. dilakukan Nabi Nuh itu nggak seperti itu. Dilihat di sini inti dari pola pikirnya al-mala'ul ladzina kafar itu apa?
di pola pikirnya al-mala'ul ladzina kafaru, para elit orang yang kafir ini itu begitu mengandalkan atau dia itu menganggap pola pikirnya adalah empiris dan kolektif. Manaroka illa basyarum mislana, manarokat tafa'aka illalladzina hum aradil nabatiyar ra'i. Jadi kan manaro terus, manaro lakum, 3 kali manaro. Naro kami melihat, kami itu kolektif, naro itu berarti puncaknya empiris, mata. Dan kemudian menganggap lawannya yaitu Nabi Nuh, paling nggak yang diserang itu Nabi Nuh, kalau menyerang Nabi Nuh langsung, tadi ya sudah diserang Nabi Nuh itu kamu itu setara, kemudian diserang pengikutnya itu adalah Badiyar Ro'i. Dari situ kemudian mereka menyimpulkan pihak-pihaknya kamu Nuh itu adalah kadhibin. Berdasarkan pola pikir ini disimpulkan kadhibin, kau itu adalah pendusta. Kita bisa ketangkep ya. Jadi mereka tuh benar-benar namanya Nabi itu bukan ecek-ecek, dia logikanya sangat kuat. Jadi bukan ecek-ecek, ini kelasnya kelas ya finalis Piala Dunia lah. Udah pola pikirnya pola pikir level tertinggi. Nah, Nabi itu bagaimana cara membantahnya di sini? Menggunakan bahasa mereka, menggunakan kata-kata aro'aitum. Sama-sama menggunakan ro'a. Naro itu sama-sama sakap dengan ro'a, menglihatan sama-sama dengan empiris itu. Kemudian di sini ini kita sudah bahas sebelum ini ya, yang kita sudah bahas sebelum jeda panjang. Mungkin Pak Edi, Pak Rahman, Ustadz Muradi masih ingat yang namanya invisible gorilla. Masih ingat nggak sebelum jeda panjang? Visible gorilla. Ya ingat. Cuma Ustadz Muradi ingat apa? Pak Edi masih ingat Pak Edi? Enggak ingat. Oke, saya tak review sebentar sini ya. Jadi yang namanya penglihatan sekali lagi itu yang paling fokus apa? Yang namanya kita seringkali menganggap tuh penglihatan itu kan dari luar ke dalam seperti itu. ya. Ya sebenarnya di kita itu yang dari luar tuh memicu saja. Kalau dari luar tuh nggak ada yang namanya sebenarnya hijau merah itu nggak ada seperti itu. Kalau yang namanya gelombang elektromagnetik itu kan hanya beda frekuensi, beda panjang gelombang. Tapi kenapa ada merah, ada biru? Kenapa kemudian itu kalau kita lihat ini kalau yang dari luar itu membentuk bayangan terbalik. Tapi kenapa Ustadz Mufrodi teman-teman di sini kalau di layar itu kok tidak terbalik? Itu berkaitan dengan pikiran. Jadi pikiran itu sangat penting menentukan apa yang kita lihat. Jadi invisible gorilla ini eksperimen ini sangat sangat luas seperti ini. Jadi ini eksperimen ketika seseorang itu diminta untuk menghitung mengamati ya, ada dua kelompok dan di situ bercampur baur dan di situ ada dua kelompok itu, ada yang kelompok pakai warna merah dan warna putih dan hitam. Kemudian responden diminta mengamati. Coba yang dihitung, yang kelompok putih itu berapa kali lemparan bola dihitung. Nah, ketika dihitung seperti itu, pas lagi ngitung, itu ada gorila lewat. Orang berbaju gorila maksudnya. Nah, kemudian ditanya, hitungan bolanya ada berapa? 16 kali. Ya, betul. Kamu melihat gorila enggak? Enggak. Padahal gorilanya sangat jelas sekali ketika itu lewat dan kemudian ketepuk-tepuk dada. Kenapa kok tidak melihat? Karena berkaitan dengan atensi. Fokusnya adalah pada lemparan bola, maka gorila yang besar tidak kelihatan. Cara pikir kita itu seperti itu. Makanya di psikologi kognitif itu ada yang namanya selective attention. Kita itu dibatasi dengan atensi kita, attention. Jadi begitu kita atensi A, maka kita bisa tertutup ke hal yang lain. Kalau misalkan berarti Pak Edi, Pak Rahman, dan teman ini kayak ada ini juga Pak Andik ya. Nah kalau misalkan kita hari ini, misalnya tadi kok di anak kita misalkan ini nangis
pengen ini mobil biru. Tanggal pun biru biru, ini beliin biru lah. Nanti kita di jalan, kok tiba-tiba banyak mobil biru. Hmm. Bukan karena sebenarnya bukan lebih banyak mobil biru, tapi atensi kita. Nah, sahabat Aceh dimanapun Anda berada, Al-Quran sekali lagi, mudah-mudahan itu membangkitkan pengalaman kita untuk direnungi kembali. Ini satu hal yang sangat contoh yang sangat konkret dengan Invisible Gorilla. Hmm. Ini ada, saya kan tinggal di PE ya, di PE. Kalau sekarang di PE, rumah saya tuh di namanya Gria Mutiara Dika. Ini rumah saya. Ini ada jalan di sini. Ini rumah saya di sini. Nah, rumah kami di sini. Di sini ada sekolah yang namanya Al-Biruni. Hmm. Jadi tahun 2011 sebenarnya sama-sama saya tinggal di sini. Al-Biruni pun sama-sama muncul tahun 2011. Jadi ketika saya membuat TOSEM matematika detik, saya kan kemana-mana. Ya, termasuk ke sekolahnya Ustadz Mufrodi El Munafi, sampai kemudian ke Palembang, sampai ke Medan, dan juga ngadain webinar di Bali, di Ujung Pandang, Balikpapan. Tapi ada satu sekolah yang sama sekali saya nggak datangi. Saya sama sekali nggak datangi ini, padahal kalau saya jalan ke sini, ini jalan kaki itu hanya sekitar 3 menit. Tapi kok Adur Siboku Muhawa waktu Hakarihun sama sekali nggak kepikir untuk ke sini. Kenapa kok bisa tidak terpikir ke sini? Karena saya mendapat informasi kalau Albirun ini ada sekolah elit. Rujukannya adalah pendidikan karakter dari Amerika. Namanya BCCT ya. Tapi ini dulu tuh nggak tahu begitu detailnya ini. Tapi intinya ini sekolah elit punya punya sistem pendidikan tersendiri. Dan dari itu nggak pernah kepikir juga ke situ. Sejak awal, Badia Ro'i, dari kesan pertama, itu sudah menghalangi. Jadi ini yang perlu kita sadari, yang namanya informasi, itu belum tentu menjadikan kita petunjuk. Informasi itu bisa mendatangkan jadi penghalang. Kita bayangin tahun 2011 sama-sama di sini. Gak pernah sekalipun saya itu datang ke sini. Padahal ke sekolah-sekolahnya itu datangi ini. Apa ruginya kita jalan kaki 3 menit ke sini? Nah, sampai baru kemudian tahun 2000 berapa 15 berarti ya. Ini pemiliknya datang ke sini sendiri dan ketika saya cerita ini langsung sepakat dengan titik buat ini. Ini yang jadi ya kita jangan beranggap karena kita tuh tahu itu kemudian kita jadi apa ya? Jadi tahu benar-benar esensinya. Atau saya kan sering kali lewat di depan sini ya, tapi nggak pernah masuk. Itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Walaupun kamu itu seolah-olah melihat, tapi kamu kalian ini al-mala'ul ladzina kafar itu nggak melihat rahmat Allah yang disampaikan kepadaku. Wahyu yang disampaikan kepadaku itu seperti malah kok dikasih informasi kok tambah terhalang. Hmm. Nah ini bantahan yang pertama yang sangat telak dari Nabi Nuh terhadap orang-orang kafir yang mengandalkan tentang empiris kolektif. Empiris itu nggak menjamin tahu ini ya, tahu hakikat. Ya, ya. Saya lewat ke Alviruni ya, kalau pas lewat jalan kaki ya setiap pagi subuh, kalau pas lagi lewat ya lewat jalan depannya, tapi nggak kepikir kemudian ini Alviruni itu apa. Dan tidak bertanya juga, justru yang langsung kemudian sepakat. Jadi namanya Pak Yusuf, Pak Subhan Yusuf, ya nih diterapkan titik di sini nih. Mulai dari mana? Nggak kepikir sama sekali ya, malah yang jauh-jauh yang Medan, Palembang. Nah ini jadi jangan kita menganggap yang kita kemudian setiap hari itu kenal apa dekat dengan istri kita itu kita kenal istri kita. Dan yang paling ini ya puncaknya jangan merasa juga kita merasa Ustadz Mufrodi itu tahu Ustadz Mufrodi. Jangan merasa kita tuh tahu diri kita sendiri.
anursimukumha wa antum laha karihun ya. Jadi kalau tidak dibukakan oleh Allah, ya kita Hmm. terhalang. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada ini yang bisa kita dari ayat ini. Dan kita akan mulai masuk di ayat berikutnya, Ustaz, dibaca. Ayat ke-29. أعوذ بالله من الشيطان. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kita kemarin sebelum kita jeda panjang itu kita menganalisis Nabi Nuh ini sebagai perjuangan kelas ya, pertarungan kelas. Pertarungan Hmm. antara kelas elit dan kelas bawah, antara Sulit. al-malak dengan al-arodil. Ya, kita kan seperti itu kan. Tapi kita sebenarnya itu hanya satu aspek. Itu baru separuh cerita. Kita akan perjelas di sini supaya ceritanya lebih penuh. Wa ya qami la as'alukum alaihi ma la in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana bi tariqil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Kita bisa lihat di sini Nabi Nuh itu sekali lagi menggunakan pola pikir mereka. Arokum, empiris mata penglihatan. Ini arokum qauman tajhalun. Jadi ini dibalik ya. Tadi kan menganggap Nabi Nuh itu adalah kadhibin, pendusta. Di sini arokum qauman tajhalun. Nah, ini ada yang perlu kita perjelas supaya supaya kita lebih utuh bahwa ini bukan yang dilakukan Nabi Nuh itu bukan seperti yang dianjurkan oleh Karl Marx, oleh Madinuk. Itu tentang perjuangan kelas. Memang kelihatannya seperti itu. Mari kita lihat secara matrik akan lebih jelas ya. Kita ini pentingnya matematika ini ya. Jadi di sini itu sebenarnya ada dua kelompok. Kita bisa melihat dengan dua sudut pandang di sini ya. Jadi di sini tuh ada kelompok yang berkaitan dengan kelas. Nah, kita gunakan pola pikir bahasa yang berlaku di sana. Jadi yang menguasai bahasa di sana itu orang-orang al-mala'u, al-mala'u ladina kafaru. Jadi di sini itu sebenarnya ada kelas itu ada kelas al-mala'u, kelas elit. Dan di sini ada kelas bawah, Sulit. arodiluna. Arodiluna itu yang paling bawah. Jadi arodiluna, ardalun. Ardalun jamaknya arodil, atau arodiluna. Tapi ada ini kalau pola pikir ini pola pikir yang digunakan oleh al-maluladina kafaru, ini pola pikir ini yang digunakan oleh, ingat ya, pertarungan pertarungan dari Nabi Adam sampai kapanpun itu pertarungan tentang definisi, pertarungan Hmm. tentang pemberian nama. Ini nggak ada keterangannya apakah Nabi Nuh itu tahu cerita Nabi Adam atau tidak, kita nggak tahu ya. Tapi itu sama saja ketika Nabi Adam dengan iblis itu kan pertarungan pemberian nama. Iya. Ketika di buah itu diikat, pohonnya saja dilarang untuk dekati, la takroba hadis syajaroh, pohonnya saja dilarang didekati. Tapi kemudian nah, iblis itu kemudian memperkenalkan syajaratil khuld, pohon keabadian. Nah, akhirnya didekati, pohonnya malah buahnya dimakan, kan seperti itu. Hmm. Nah, sama. Ini yang diminti kehendaki oleh al-mala'ul ladzina kafaru itu adalah seperti ini. Jadi masyarakat itu dibagi menjadi masyarakat kelas atas, al-mala'u, dan masyarakat kelas bawah, arodil. Ini adalah perspektif al-mala'ul ladzina kafaru. Al-mala'ul ladzina kafaru. Ini adalah seperti ini. Tapi apakah Nabi Nuh itu kemudian mau dengan definisi itu?
Nabi ini tuh jenius ya, Nabi ini semua nabi cerdas ya. Hati-hati dengan pelabelan. Hati-hati dengan pelabelan. Jadi seseorang itu bisa digebuk, orang berjenggot ya bisa digebuk, bisa kemudian dianggap ilmuwan itu karena pelabelan. Kita lihat Hmm. Maxwell itu berjenggot, tapi kita nggak menganggap teroris. Nah, itu pelabelan itu. Nah, Nabi Nuh itu tidak me, tidak mengingkari ini, tidak, tidak mengingkari ataupun tidak membantah ini. Nabi Nuh itu kemudian membuat pola pikir yang berbeda. Jadi Hmm. masyarakat itu bukan dibagi dengan al-malu al-arodil. Nabi Nuh nggak membahas itu. Mungkin ada seperti itu nggak penting. Jadi, tapi masyarakat itu dibagi menjadi dua, amanu dan kafaru. Jadi amanu dan kafaru. Bisa ketangkap di sini ya. Jadi Nabi Nuh itu nggak membantah, tidak mau membantah ataupun tidak kemudian mendukung Hmm. pelabelan yang diberikan oleh kelompok al-mala'ul ladzina kafaru. Ya. Tapi Nabi Nuh itu melengkapi atau membuat sudut pandang lain, yaitu bahwa masyarakat itu dibagi menjadi mereka yang beriman dan mereka yang kafir. Nah, dengan cara Hmm. seperti ini kita akan melihat yang bertarung di sini, ini kan berarti al-mala'ul ladzina kafaru. Ini kelompok musuhnya, ini kelompok jahatnya. Gambarnya apa ya Ustaz Muradi? Kelompok jahat. Nah, ini yang ini ya, cemberut ya. Nah, ini yang terancam. Jadi kelompok yang menahan perubahan. Itu kan kelompok yang terancam. Bukan terancam akhiratnya ya, tapi terancam dunianya. Statusnya, baik status ekonomi maupun status politik. Ini yang terancam itu adalah al-mala'ul ladzina kafaru. Bukan benar-benar terancam, merasa terancam. Jadi yang merasa terancam dan kemudian menentang dakwahnya Nabi Nuh itu adalah bukan sekedar Kafaru. al-mala'u, tapi al-mala'ul ladzina kafaru. Yang ini. Dan yang kemudian ditindas itu adalah kalau bukan sekedar arodil. Yang mereka serang oleh al-mala'ul ladzina kafar itu bukan kelompok arodil, tapi arodil yang beriman Aman. dari kelompok Hmm. ini. Jadi kita jadi jelas ya petanya ya di sini ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini bukan perjuangan kelas versi Karl Marx. Kalau perjuangan kelas Karl Marx itu adalah perebutannya itu adalah ada dua. Al-Mala. Ya, perebutan kalau ini dalam perspektifnya Al-Malau, pertarungannya adalah pertarungan ada dua ini. Pertarungan berkaitan dengan sumber kuasa dan pertarungan dengan harta. Jadi dua itu saja kalau istilahnya kali harta dan tahta itu saja kan. Harta dan tahta ini kita bisa kata. Ini melihat bahwa harta dan tahta. Ini Al-Malau ini bacanya buku Karl Marx ya. Ini menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan harta dan tahta. Nah, bagaimana cara Nabi Nuh itu membantahnya? Nah, ini yang luar biasa sekali lagi ya. Di sini Nabi Nuh itu benar-benar cerdas ini kan. Kita bisa lihat bagaimana tadi ya pertama Nabi Nuh itu kan membantah definisi dari al-malulatina kafaru bahwa masyarakat itu dibagi dua, al-malau dan arodil. Itu kan versinya al-lazina kafaru. Nabi Nuh tidak mendukung, tidak membantah itu, tapi Nabi Nuh itu membuat perspektif baru, yaitu al-ladina amanu dan al-ladina kafaru. Oke ya, itu yang pertama ini. Dan dampak berikutnya apa? Dampak yang kedua, al-mala'ul ladina kafaru itu menganggap perjuangan Nabi Nuh itu adalah perjuangan berkaitan perebutan sumber daya, baik kekuasaan maupun sumber Eko. harta. Nah, kita bisa lihat di sini Nabi Nuh itu membantah yang pertama, waya qawmi la as'alukum alaihi mala. Itu membantah yang pertama. Saya tidak berharap kepada kamu itu harta. Nah, sudah dibantah seperti ini.
In ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqoritil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakini arakum qauman tajhalun. Nah, bukan Nabi Nuh itu tidak butuh harta. Ini sekali lagi ya. Di sini yang tidak dibutuhkan itu harta darimu. Karena di sini dilanjutkan in ajriya illa 'ala Allah dan upahku itu adalah dari Allah. Oke, ini bisa ketangkep ya idenya ya. Sahabat AC dimanapun Anda berada, jadi orang itu akan cenderung itu ini ya. Seseorang itu akan cenderung menilai orang lain itu dengan dirinya sendiri. Hmm. Jadi saya ingat ketika kemudian ini ya, ketika dulu jadi PNS, ya. Ketika jadi PNS kemudian saya menawarkan titik B. Ketika menawarkan titik B itu kan saya sempat ini dengan kata Bupati Tegal itu bilang seperti ini, manfaatkan saya selagi saya jadi bupati. Ternyata memang ini Ustadz, jadi saya pernah melihat sendiri itu ada orang yang kemudian membawa nama saya mengajukan program. Oh, jadi nama saya itu ampuh ya. Malah ketika ada teman ini juga ya, teman ada seorang dokter yang kemudian uh, teman punya teman dokter kemudian dia mau pindah dari Jepara ke Tegal eh karena suaminya di Brebes kan dekat dengan Tegal ya, itu terhalang untuk perpindahannya. Nah, teman saya itu minta ke teman saya ngomong ke saya bilang aja ini kan jadi ya saya nggak ini cuma kemudian tak kenalin ini saya tolong, saya nggak tahu seperti itu ternyata bisa juga. Ampun. Ada juga yang ini mau pindah dari ini ya PNS dari Tegal ke Jogja seperti itu ya, pindah seperti itu ya. Tapi saya kan nggak tahu ya, nggak tahu ada ternyata kalau kayak gitu tuh ada fee-nya ya. Biasanya ya gitu. Saya nggak pernah kepikir seperti itu, saya baru tahu kan. Wah, ya nggak pernah kepikiran ini. Bahkan ketika ketemu langsung dengan ini ya, dengan ada satu orang itu saya bertiga. Jadi AR itu bupati itu kan ini nawarkan ini. Saya nggak pernah, saya nggak mengiyakan atau apa. Nah, teman saya itu mungkin bilang ini, oh ini cuma fokus titik B, nggak lihat apa. Kata saya, nggak kepikir maksudnya. Orang kan bayangin apa ini kan. Nah, kadang-kadang sempat ini kan ketika pas lagi lagi foto seperti itu apa dulu nggak diterima saja ini. Cuma istri saya bilang, oh, kena KPK nanti. Hmm. Nah, ini yang orang menganggap itu seperti itu. Seringkali menganggap kita, bayangan saya, ya titik B betul. Nggak kepikir yang lain apa ini. Saya bayangin kalau kemudian titik B udah nyebar di sini, manfaatannya sudah merata, ya masyarakat dengan sendirinya berpikirnya sehat, ya akan makmur, ya akan dampak ke saya itu nggak otomatis. Tapi orang kan nggak kepikir, bayanginnya ini titik B kemudian apa itu untuk mencari harta seperti ini. Nah, ini yang pertama dibantah oleh Nabi Nuh adalah pertarungan kami dengan kamu ya, kalau dianggap sebagai pertarungan ya, itu bukan berkaitan dengan harta. Wa ya qamila as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allahi wa ma ana biqaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ini berkaitan dengan harta itu pasti kita ini ya, ini akan dicurigai. Setiap orang yang kemudian membawa apalagi membawa nama tauhid ya, itu ditanyakan ini kita bisa dilihat dan kita nggak bisa lihat ininya ucapannya itu nggak bisa, orang ucapan itu semuanya bagus gitu. Nggak cukup juga dilihat itu dari tindakan itu bisa sesekali tapi tidak dari konsistensinya itu. Hmm. Makanya saya teringat ini ya, ada satu ayat surat Yasin ini kan kalau sebenarnya sudah kecil udah hafal surat Yasin, tapi ketika ini dipasang ini pas di guru SMP saya itu ada ini ittabi'u malayas alukum ajrawahum muhtadun. Ittabi'u malayas alukum ajrawahum muhtadun. Berarti hafal ya? Di surat Yasin Yasin. Ya, ittabi'u malayas alukum ajrawahum muhtadun. ayat berapa ya? Coba teman-teman bisa ini dihafalkan, ada yang bisa ngecek ini ittabi'u
ittabi'u Malayas alukum. ma la yas'alukum Layas a layas alukum. Layas alukum ajro wa hum muhtadun. Jadi ikutilah orang-orang yang tidak memintamu ajro wa hum muhtadun ya. Tidak memintamu ajron ya, upah wa hum muhtadun dan mendapat petunjuk. Surat tengah-tengahan Ustaz ya. Sudah ketemu teman-teman ayat berapa? ayat berapa ya? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya. Bisa ditulis. Ittabi'u ma la 21. Ayat 21, silakan dibaca Ustaz. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ya. Itu kata kunci pertama berkaitan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Nah, kita akan perlu perjelas ini ya. Jadi bukan bukan berarti orang-orang mereka itu nggak butuh nggak butuh duit ya. Tapi dia itu benar-benar orang-orang seperti itu duit orang-orang seperti itu tuh ketika mengajar satu orang banyak orang tuh nggak ada tidak berbeda antusiasnya. Ittabi'u ma la Hmm. yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini menjelaskan kita akan perjelas lebih lanjut berkaitan dengan ajrun karena ini intinya nanti di perekonomian modern itu kan berkaitan dengan apapun sumber daya itu ada returnnya. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau di ekonomi klasik seperti ini kita akan bisa berlas seperti ini ya. Di ekonomi klasik ada sumber daya namanya sumber daya. Sumber daya itu adalah sumber atau kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan produk ekonomi baik berupa barang maupun jasa. Tapi sumber daya kalau pekerja itu dapat upah, wage atau salary. Nah, ini seperti ini. Kalau sumber dayanya itu berupa tanah, misalkan tambang, itu Mas, bisa emas, ya itu harus ya, dapat rent ya, itu sumber daya tanah, itu rent seperti ini. Ada yang misalkan sumber dia itu seorang sebagai seorang modal ya, sebagai berdayanya uang itu dapat yang namanya interest bunga. hmm, Nah, kemudian ada yang sumber daya yang lain itu entrepreneur mendapat profit. Nah, ini ekonomi klasik seperti ini. hmm, Jadi dalam dalam pola pikir materialisme ini hati-hati ya. Jadi permainan kita di di kehidupan sekarang itu kan kosakata yang disediakan. Itu kan kosakata materialisme. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang kepikir kita benar-benar yakin Allah ada atau enggak. Makanya kemudian oh, ini makanya di kita sendiri itu istilah sumber daya manusia itu istilah sudah sejak awal itu sudah kapitalisme ini ya hmm, sudah materialis ini jadi kapitalisme dengan materialisme itu sama aja sebenarnya itu dia nggak meyakini akhirat bukan ini kita pun kadang-kadang meyakini akhirat tapi menganggap akhirat itu relevan padahal maksudnya kita itu bagaimana keyakinan kita ke akhirat itu diterjemahkan ke kehidupan kita. Jadi apakah itu yang namanya harta itu nggak penting? Penting. Termasuk akumulasi harta itu juga penting. Tapi sekali lagi, itu karena untuk membuat sesuatu itu kan nggak cukup harta, tapi akumulasi harta. Misalkan untuk melakukan hmm, penemuan, penelitian kan perlu biaya yang besar. Itu dari mana? Tapi pola pikir seorang Nabi Nuh itu ketika pun harta itu tujuannya adalah supaya give and give-nya lebih besar. Ketika ada harta lagi, itu supaya untuk memperbesar give.
Jadi pemasukan untuk membesar manfaat. Jadi dimasukin terus untuk semakin memperbesar manfaat. Jadi intinya itu adalah kita itu di hidup itu harus menjadi namanya istilahnya net kontributor. Jadi secara bersih itu apa yang kita berikan itu harus lebih besar daripada yang kita terima. Ini hati-hati ya. Kalau pola pikir kita kan pola pikir obesitas yang masuk ke perut itu lebih banyak daripada yang kita keluarkan, akhirnya jadi penyakit. Tapi kalau kita lihat yang namanya pola pikir makhluk hidup yang lain, pola pikir misalkan pisang, pola pikir padi, itu kan padi itu membuat butir padi itu bukan untuk dirinya sendiri kan untuk manusia. Pisang itu buat pisang itu bukan dimakan dirinya sendiri. Ada nggak misalkan Ustaz Mufrati lihat misalnya pohon pisang makan pisang, Ada. jeruk makan jeruk kita lihat itu kan ya. Itu kan untuk seperti itu. Itu harus pola pikirnya seperti itu yang akan lebih sehat. Makanya di sini yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu bukan Nabi Nuh nggak butuh namanya harta, tapi in ajriya illa ala Allah. Yang namanya pahala saya itu adalah dari Allah. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini di kita itu sebenarnya ya tadi ya mungkin ke masalahnya kita itu beriman kepada Allah tapi buktikan bukan kemudian diterapkan nih secara istiqomah. Saya ingat dulu ketika ini Ya. kan, ketika mau di ini ya, mau di sidang, ketika mau dikeluarkan dari PNS ini. Di sidang itu kan ada kepala BKD, ada macam-macam kepala dinas, ada di situ wakil bupati. Yang saya pikirkan dengan yang mereka pikirkan itu ternyata beda. Ya, termasuk bayangin oh ini nanti kan ini terancam ini kan bagaimana juga ya Pak Bu, Bu Bupati juga ini kan sedih nih. Ini dulu kalau kemudian waktu bergerak matematika detik itu ngajuin anggaran atau itu kan jadi selain dapat duit juga lebih formal. Jadi pergerakannya legal. Kalau seperti ini kan udah gimana ini? Udah seperti itu ya. Coba yang saya kepikirkan itu kan sejak awal saya ketika di PNS itu untuk titik ya saya konsisten dengan itu. Kul amantu billahi sumastaqim. Sebagai orang matematika kan kayak gitu. Kita titik awal itu menentukan seterusnya. Maka saya ngomong seperti ini, ya saya ini bisa juga saya nanti dipecat atau tidak di PNS itu nomor sekian. Tapi yang penting adalah titik B tetap jalan. Terus ada nyeletuk 10 tahun wong Eden. Oke. Oke. Jadi ya itu yang orang itu baru sadar oh mereka mengkhawatirkan yang beda ya. Iya, Sampai iya. Aceh dimanapun anda berada. Jadi permasalahan sekali lagi ya teman-teman kenapa kemudian eh, saya juga di apa kami di Facebook itu jangan sampai kemudian keimanan dibuktikan itu memang ya mengkhawatirkan banget. Jadi kita sebenarnya bisa bertanya ke diri kita sebenarnya beriman kepada Allah enggak? Nah, kalau kita beriman kepada Allah, ya apapun tuh kita melihatnya ketika kita pun mendapat harta itu bukan harta lewat manusia, bukan harta dari manusia, mungkin melalui manusia tapi bukan dari manusia. Jadi kalau kita semua itu dari harta itu dari Allah, mungkin lewat manusia tapi bukan dari manusia. Jadi beda sekali ya. Jadi harta antara dari manusia sama melalui manusia. Tetap kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia, tapi kita harus sadar bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat beda sekali. Itu berkaitan dengan kesehatan mental kita. Kita nggak pernah kemudian merasa diberi oleh manusia, tapi kita harus bersyukurnya wajib ya. Berterima kasih ke manusia itu wajib. Siapa yang tidak berterima kasih ke manusia, ya tidak bersyukur pada Allah. Tapi kita nggak merasa kemudian berasa menggadaikan prinsip kita. Dan sebaliknya kita pun nggak merasa kita memberikan ke manusia. Kita hanya sebagai perantara Allah untuk menyebarkan harta
kepada sesama manusia. Itu jadi lebih sehat. Nah, ini bantahan yang pertama bahwa Nabi Nuh itu bukan motif harta. Yang kedua, kita bisa dilanjutkan di ayat ini adalah berkaitan yang kedua, sekali lagi pertarungan selama ini, pertarungannya Karl Marx itu kan berkaitan dengan perebutan sumber kekuasaan dan sumber Daya. ekonomi. Nah, sumber ekonomi tadi dibantahkan ya, bahwa Nabi Nuh tuh nggak berharap seperti itu. Jangan khawatir, ini kan kekhawatiran ini nggak butuh ini. Yang kedua itu berkaitan di sini itu circle-nya Nabi Nuh yang sudah ada, itu kan circle-nya orang-orang kere. Kita bisa lihat di circle-nya Nabi Nuh, itu orang-orang kere. Aro di Luna Batiar Rois. Jadi Nabi Nuh itu gabungnya di sini. Nabi Nuh itu sebenarnya orang yang terhormat, al-mala'u. Jadi kalau kita bisa lihat Nabi Nuh itu di sini ya, kita Nabi Nuh itu di sini berarti ya. Nabi Nuh di sini Nabi Nuh. Makanya orang-orang al-mala'u itu kan berani me- mau berbicara karena dengan setara. Manaroka illa basyarum mislana. Engkau tuh setara dengan kami, gitu kan? Berarti Nabi Nuh itu sebenarnya pembesar juga, orang penting. Nabi Nuh itu orang penting juga, makanya mereka ini. Tapi kemudian Nabi Nuh itu pengikutnya adalah orang-orang arodiluna, orang-orang yang rendahan. Jadi mereka itu seperti ini, saya mau bergabung dengan kamu, dengan dakwahmu, akan mendukung, jadi sponsorship dipasang seperti ini. Yang penting itu orang-orang kayaknya singkirkan. Itu seperti itu. Gitu. Jadi orang intinya dakwah kamu itu akan kami dukung. Kita kami dukung orang untuk ini apa yang kamu inginkan Nabi Nuh. Tapi masa kami gabung dengan Arodiluna, orang-orang yang rendahan di antara kami ini. Nah itu kan harapannya seperti itu. Nih, tapi apa yang dikaitkan dengan Nabi Nuh seperti itu? Di sini Nabi Nuh itu kita bisa dibaca lagi surat 29 tadi ya. Ayat-ayat 29 ya. Silakan Ustaz. 28, Yang ayat yang paling 30, atas itu 30. 28. 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Nah, di sini Nabi Nuh mengatakan wa ma ana bitorikil ladzina amanu. Saya nggak mungkin mengunfriend, nggak mungkin unfollow, nggak mungkin memblokir orang-orang yang beriman. Tapi Nabi Nuh nggak tidak peduli dengan definisinya al-malul adil kafar arodil. Nabi Nuh nggak menyebut arodil, tapi melihatnya itu sebagai orang beriman. Nggak mungkin kami itu memblokir orang beriman. Kami nggak peduli dengan status politik atau apa. Kami pedulinya adalah iman dan kafir ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustadz Mufradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih. Masya Allah ya, penjelasannya sangat relevan dengan kehidupan modern hari ini. Ya, bahwa kehidupan apa namanya kapitalis ya sudah mendarah daging atau menggerogoti semua lini tadi dan dialihkan ya oleh Nabi Nuh bahwa yang ada adalah amanu ataupun kafaru. Itu persepsi Al-Quran atau persepsi titik ba yang pada saat Ustadz Toha PNS. Ya itu. Ya mungkin teman-teman sebelum ditutup ada yang mau didiskusikan. Ini menarik ya. Monggo. Ya, Ustadz. Edi. Ya. Ya, Waalaikumsalam Monggo Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya menarik Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Saya merefleksi nih ke pendidikan Ustadz. Saya penyelenggara
pendidikan ya. Sebenarnya saya punya dua kan, yang satu di Cimahi itu, yang satu di Kabupaten Bandung Barat. Eh, Menarik bahwa yang di Cimahi itu mungkin mungkin itu menengah ke atas ya, jadi itunya eh, sasarannya. Sementara di Bandung Barat itu menengah dan menengah bawah. Tapi saya kira satu hal yang saya ingin tekankan itu adalah bahwa sebenarnya eh, pangsa pasar kita adalah mereka yang terdidik gitu, yang mau berpikir terbuka. Nah, kira-kira kaitannya apa nih Ustaz dengan kemampuan pendidik berpikir dan ini kemudian sasaran kita sebagai pasar itu kira-kira gimana? Ya, ini Pak Turun, Pak Edi. Jadi kita ada satu hal yang menarik di berkaitan dengan pendidikan tuh saya ingat ini ya kata-katanya Pak Anies Baswedan. Jadi kalau kita lihat secara sosiologi kan ada ini ya, ada yang namanya stratifikasi sosial, ada atas dan bawah seperti ini. Ini pendekatan sosiologi dan sosioekonomi. Nah, seperti ini ya. Nah, fungsi pendidikan ini kalau dilihat perspektifnya PBB kan nggak tidak bertimbang ke akhirat kayaknya ya di, di agamanya nggak menyebutin seperti itu. Jadi fungsi pendidikan itu untuk mobilisasi vertikal. Nah, itu kan seperti itu. Jadi dengan orang terdidik itu orang bisa kemudian bisa memperbaiki kondisi sosioekonominya, bisa naik kelas. Pendidikan, jadi kenaikan kelas sosial itu lewat pendidikan salah satu ini yang sini ini kan melalui pendidikan. Kalau pendidikan baik, maka orang sosial ekonominya pun akan baik seperti itu. Ini yang dulu juga yang saya dapatkan waktu saya masuk ke sekolah negeri pertama, SMA Negeri 1 Tegal. Sebelumnya saya sekolah Islam terus. Jadi disampaikannya itu seperti itu terus. Jadi supaya kita pendidikan, supaya ekonomi bagus. Oke, dan sebagainya itu yang akhirnya saya merasa ada ini ya, pertentangan batin. Nah, kalau kita lihat di cerita Nabi Nuh ini, itu kelas sosial itu sebenarnya kan ini ilusi kan. Ya. Hmm. Kelas sosial ini ilusi. Ya kita boleh untuk ini untuk berkaitan dengan masalah strategi pembagian apapun, tapi ini jangan pernah sebagai hal yang dasar. Yang sebenarnya kenaikan sosial itu yang sebenarnya lewat keimanan itu. Kenapa ketika kemudian keimanan itu orang naik ke sosial? Karena kelas sosial jadi nggak ada. Kalau orang beriman kepada Allah itu kan sebenarnya percaya diri mau ketemu siapapun ini nggak ini. Menghormati ke siapapun karena semua adalah makhluk Allah. Tapi kemudian juga kemudian tidak menggadaikan prinsip. Nah, itu orang-orang seperti itu adalah orang yang langka dengan sendirinya. Orang seperti itu tuh akan orang yang berkontribusi. Mungkin seperti itu Pak Edi ya. Jadi berkaitan dengan kelas sosial itu ini bermanfaat bagi kepentingan teknis. Tapi Ya, jangan sampai menjadi pola pikir di ini ya, menempatkan diri kita sendiri. Ini Ya, ya. saya dulu pernah pembantu ini, punya pembantu dulu. Ini anak saya kan kadang-kadang ini sering kasar seperti itu. Dan ini kayaknya terdidik di sinetron atau apa dengan pembantu itu kan meremehkan seperti itu. Nah itu ya sejak awal hmm, yang ini harus benar-benar minta maaf. jangan, hmm, jangan jangan sampai ada pola pikir mendiskriminasi itu. Dan satu hal hmm. yang ini satu contoh yang sangat bagus sekali yang ditunjukkan oleh peraih Nobel perdamaian dari Bangladesh, Muhammad Yunus ya. Pak Edi kenal ya Pak Ya, Edi. ya, ya. Hmm. Ini satu hal yang menarik berkaitan dengan Muhammad Yunus itu kalau ini kan punya Grameen Bank, bank orang-orang miskin. Bimbing. Nah, karena bertemu orang miskin itu ada kecenderungan itu kan menunduk-nunduk, termasuk ketika salaman. Nah, itu yang dilatih oleh Muhammad Yunus itu cara salamannya. Jadi Hmm. jadi, jadi bagaimana caranya itu jangan sampai nunduk. Jadi kalau sudah sejak awal itu orang-orang ini ya, orang-orang yang privileges lahir itu dalam kondisi yang akses ke sumber ekonomi terbatas, sumber sumber ilmuwan terbatas, itu kemudian menunduk-nunduk itu kalah sejak awal. Hmm. Nah, itu yang dilatih oleh Muhammad Yunus itu cara percaya dirinya itu ditumbuhkan dulu. Nah, kalau sudah percaya diri bahwa saya itu di sini pasti ada sesuatu yang bisa manfaat yang bisa saya berikan. Itu dampaknya kemana-mana. Itu kelihatannya sangat sepele, tapi kan itu praktek sehari-hari karena berinteraksi dengan orang lain.
Jadi orang-orang Grameenpeng itu nggak boleh kemudian tuh menunduk-nunduk dengan orang yang kaya, orang yang berkuasa seperti itu. Menghormati itu harus. Tapi kemudian menunduk-nunduk itu sangat beda walaupun kelihatannya serupa. Gitu. Itu seperti itu Pak Edi ya. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan bisa dibedakan dua hal antara kemudian pola pikir dasar sama kepentingan taktis teknis ya. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Atau seumpama ya ayuhan nas inna khalaqnakum apa syu'uban wa qabala lita'arafu. Kayak gitu ya Ustaz ya. Yang Ya, akhirnya inna akramakum indallahi atqakum. ya. Itu Jadi yang kalau menjadi poin dasar gitu ya. ya. Hmm. Oke, Masya Allah. Nih. Dan Ya, ini yang sahabat dihancur, Asep. ya. Jadi yang dihancurkan oleh Ya, Nabi Muhammad itu pengikutnya Nabi Muhammad kan juga kalau bagi orang-orang kafir sama juga dianggapnya kan arodiluna itu. Nah, Nabi Muhammad itu tidak dengan beriman kepada Allah itu ilusi itu. Stratifikasi sosial itu ilusi gitu. Hmm. Menghormati ya, manusia itu ya. wajib ya. Jangan sampai kita tuh meremehkan, tapi jangan sampai kemudian kita kemudian menomorduakan diri sendiri. Itu pola pikir sangat dasar yang bisa kita tanamkan kepada setiap orang. Silakan seperti Baik, sahabat Aceh, ini sudah waktunya jam 7.30 lebih 15 menit ya. Artinya kita sudah cukup ya untuk tadarus ayat-ayat cerita pada kesempatan Jumat pagi kali ini gitu. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Gitu ya Ustaz Toha ya, kita cukupkan. bukan Ya. Oke. Terima kasih sahabat Aceh, alhamdulillah ya banyak poin-poin insight yang kita bisa dapat di tadarus ayat cerita ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi spirit kita bersama untuk senantiasa eh, berlomba-lomba ya wasari'u ila mahfiratim min rabbikum gitu. Mudah-mudahan setiap Jumat kita menambah semangat ya dan menambah semakin cinta kepada Al-Quran yang kemudian bisa menerangi dan menjelaskan realita pada kehidupan kita hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Toha dan juga teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Jumat berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Turun